Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh masyarakat Kabupaten Trenggalek pada hari ini Selasa Legi 16 September 2025, kami pemerintah Kabupaten Trenggalek, saya Bupati Trenggalek bersama Asisten Bidang Perekonomian, kemudian Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pariwisata dan juga Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan, kami mengumumkan paket kebijakan terkait dengan pembangunan manusia dan juga inklusivitas. Yang pertama, untuk mencapai misi pilar pembangunan manusia kreatif seperti yang diamanatkan oleh RPJMD dan juga RPJPD, tentu nanti akan ditandai dengan peningkatan indeks pembangunan manusia yang di dalamnya juga ada indeks literasi dan juga secara global kita mengukur yang namanya PISA Score yang di dalamnya perlu adanya peningkatan minat baca, kemudian membangun budaya membaca dan juga mencintai buku dan literasi. Maka untuk mendukung ekosistem literasi tersebut serta membangun daya nalar masyarakat, kami ingin mensukseskan Gerakan Nasional Gemar Membaca ini dengan pendekatan yang berbeda, yaitu merujuk pada Perbub 50 tahun 2024 mengenai kriteria dan tolak ukur pemberian pembebasan objek pajak dan retribusi. Kami yang di dalamnya, mohon maaf, di dalam Perbub 50 2024 ini mengenai kriteria dan tolak ukur pemberian pembebasan objek pajak dan retribusi, bahwa dapat diberikan keringanan salah satunya dalam rangka mendukung program pemerintah dalam hal ini bidang pendidikan. Maka Pemkab Trenggalek mengambil kebijakan menggratiskan retribusi pemanfaatan aset atau barang milik daerah untuk toko buku atau dalam kurung toko kitab. Artinya apa, rekan-rekan sekalian, seluruh toko buku yang ada di Kabupaten Trenggalek yang menggunakan fasilitas pemerintah, maka retribusi pemanfaatan asetnya adalah 0. Harapannya ke depan akan banyak baik swasta maupun tidak hanya perpustakaan tetapi toko buku, kemudian ini membuat ekosistem membaca menjadi tinggi di Kabupaten Trenggalek dan menormalisasi kegiatan membaca sebagai sebuah gerakan baru di Trenggalek, sehingga harapannya nanti indeks pembangunan manusia kita juga lebih meningkat. Kebijakan ini berlaku mulai tahun 2026 karena akhir tahun ini sudah berjalan, beberapa sudah membayar retribusi. Maka tugasnya adalah dinas OPD yang terkait harap melakukan identifikasi dan juga dinas perizinan juga nanti mengidentifikasi jika ada kemungkinan laporan terkait investasi toko buku yang terdampak kebijakan ini, dalam arti terdampak positif dengan kita berikan kebebasan atau kita gratiskan retribusinya. Selanjutnya yang kedua, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa terdapat pasal yang mengatur mengenai hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Kemudian juga terdapat kewajiban pemenuhan fasilitas pendukung lalu lintas berupa trotoar, lajur sepeda, jalur penyeberangan, hingga fasilitas untuk difabel dan juga masyarakat yang telah lanjut usia. Maka ke depan kami sesuai dengan RPJMD di mana membangun kota atraktif. Kota atraktif itu juga dimaksudkan untuk kota yang mampu memprioritaskan ruang jalan yang inklusif bagi semua, yang adil bagi semua. Tidak diokupansi atau didominasi oleh kendaraan bermotor saja. Untuk itu penertiban parkir di atas trotoar, penggunaan ruang parkir yang tidak teratur di sepanjang jalan harus ditertibkan. Demi menyukseskan itu, kami mengeluarkan paket kebijakan yaitu menggratiskan tempat parkir khusus di luar ruang milik jalan. Dengan harapan nanti jalan kita bisa menambah ruang untuk jalur sepeda. Syukur-syukur jalur sepedanya bisa terproteksi. Kalau bisa tidak hanya sekedar pedestrian sideways atau trotoar, tapi mungkin ada jogging track yang melingkar di beberapa ruas jalan yang ada di kabupaten, termasuk
pasti nanti akan ada pelebaran ruang untuk publik, maka pasti ada penyempitan jalan raya, maka ruang-ruang parkir pasti nanti akan juga ikut menyempit. Maka daripada itu, di tempat-tempat yang memang menjadi pusat aktivitas, kita menyediakan ruang-ruang parkir khusus di luar ruang milik jalan itu untuk bisa digratiskan. Maka yang pertama yaitu halaman parkir Jualita Plaza. Kemudian yang kedua halaman parkir Pasar Pon. Yang ketiga halaman parkir Terminal Durenan. Dan yang keempat adalah halaman parkir Pantai Perigi 360 pun juga gratis. Kalau sebelumnya hanya masuk ke area Perigi 360 yang gratis, sekarang parkirnya pun juga gratis. Maka adapun itu Dinas Perhubungan harap menindaklanjuti dengan menyediakan rambu dan memastikan tidak ada pungli dan parkir liar di lokasi tersebut. Dan kebijakan ini dimungkinkan akan diperluas dan akan dievaluasi secara berkala dan berlaku sejak diumumkan. Jadi mulai besok masyarakat sudah bisa menempati di situ, dan di sub saya minta untuk bisa membina stafnya untuk bisa melakukan penertiban dan lain sebagainya. Jadi ini diharapkan nanti di sepanjang jalan bisa mengurangi kemacetan, bisa menambah atraktifnya kota dengan tidak berjubel parkir. Apalagi di depan-depan warung kalau ada parkir-parkir yang di sekitar trotoar dan segala macam, itu kalau bisa kita masukkan ke kantong-kantong parkir yang sudah kita sediakan tanpa dipungut biaya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan teman-teman. Jadi ada 2 paket kebijakan terkait dengan pembangunan manusia dan juga inklusivitas. Yang pertama yaitu kita menggratiskan pajak dan retribusi untuk penggunaan aset maupun barang milik daerah yang digunakan untuk toko buku. Jadi kalau ada tanah, ada gedung, ada pasar, kok di dalamnya jualan toko buku itu gratis mulai tahun 2026. Kemudian yang kedua, karena kita ingin membangun kota yang lebih inklusif dengan menyediakan zona pejalan kaki bagi pesepeda, nah maka ruang-ruang yang lebih adil harus didorong. Salah satunya mengurangi keberadaan parkir di sepanjang jalan dengan menyediakan ruang-ruang parkir gratis yang kemudian nanti terakses dekat dengan pusat-pusat pelayanan, pusat-pusat ekonomi, dan juga terakses dekat dengan fasilitas transportasi umum yang saat ini juga sedang dalam tahap uji coba dan juga pengkajian. Mungkin itu teman-teman yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.